Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan menyampaikan cerita atau kisah singkat mengenai Nabi Muhammad SAW. Konten kali ini juga akan dibuat menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama ini, saya akan menceritakan tentang keadaan kota Mekah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja ke ceritanya. Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman atau Arabia Selatan dan Syam yang lokasinya dekat dengan lautan. Dilihat dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu, kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit untuk mencapai Mekah. Seperti yang kita ketahui, dalam kota Mekah terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah. Menurut sejarah Islam, pembinaan Baitullah ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam kemudian menikah dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini. Keturunan Nabi Ismail disebut Bani Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Marib Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka, maka kabilah-kabilah Arab Selatan berbondong-bondong meninggalkan daerahnya menuju ke arah utara. Ada satu rombongan di antara mereka yang dipimpin oleh Harits bin Amir yang bergelar Huzuah, berpindah menuju Mekah. Mereka mengalahkan penduduk Mekah yakni suku Jurhum, dan kemudian menjadi penguasa atas negeri itu, secara turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Huzuah, Bani Ismail kemudian berkembang, namun mereka berangsur-angsur meninggalkan negeri itu. Kemudian mereka menyebar ke pelosok Jazirah Arab. Hanya saja yang masih tinggal di kota tersebut dari kaum Bani Ismail adalah suku Quraisy. Namun, mereka tidak memiliki kuasa sama sekali atas kota Mekah, dan juga atas Baitullah. Kira-kira pada abad ke-5 Masehi, seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil merebut kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum Huzuah. Kekuasaan yang direbut tersebut meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Di bidang pemerintahan, Qusay meletakkan dasar-dasar yang bersifat demokrasi. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekah mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah pertumbuhan kota Mekah. Lebih-lebih perkembangan tersebut terlihat setelah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh pada abad ke-6 Masehi. Kesadaran akan kepentingan kota Mekah harus lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri. Mereka sangat menghindari akan pertumpahan darah di kota ini, karena akan menodai kesucian kota ini. Karena keamanan dan ketentraman kota Mekah itulah, setiap tahun pada bulan-bulan haji, bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah untuk menunaikan kewajiban agama. Hal tersebut dapat terjadi karena kaum Quraisy lah yang diberikan kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah tersebut. Dalam bidang keagamaan, sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah, Qusay lah yang memegang kekuasaan atas kepemimpinan agama di kota Mekah. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Baitullah dalam kota Mekah itu hanya pada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu, tindakan Qusay mengambil alih kekuasaan atas Ka'bah dari orang-orang Khuza'ah segera dibenarkan dan diakui oleh bangsa-bangsa Arab karena Qusay adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian, hanya dialah yang berhak menjaga, membuka, dan menutup pintu Ka'bah, serta memimpin upacara keagamaan di Baitullah. Setelah Qusay meninggal, kepemimpinan akan dilanjutkan oleh garis keturunannya. Sekian, kisah singkat mengenai keadaan kota Mekah, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nantikan konten mengenai sejarah singkat tentang Nabi Muhammad SAW berikutnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya ya teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.